Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadzah harap teman-teman dan keluarga semua masih diberi kesehatan ya. Allahumma amin. Semangat pagi, 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 pagi. Oke teman-teman, kita hari ini akan belajar matematika bab penyajian dan penafsiran data. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita semua membuka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di bab penyajian dan penafsiran data ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menyajikan data. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data. Masih ingat? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengumpulkan data dan sebagian menyajikan data. Nah, kali ini akan membahas mengenai menyajikan data atau melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Ya, penyajian data. Data dapat disajikan dalam beberapa bentuk, antara lain tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram gambar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Masih ingat ya? Nah, sekarang dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai menyajikan data dalam diagram garis dan diagram gambar. Nah, untuk pertama kali kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Perhatikan ya, bahwa setiap gambar mewakili satu atau beberapa gambar atau beberapa data ya. Jadi dalam diagram gambar kita harus tahu dulu bahwa setiap gambar yang kita pilih itu akan mewakili satu atau beberapa data. Ya, ini salah ketik ya. Biasanya di diagram gambar digunakan untuk menyampaikan data dalam jumlah banyak atau jumlah besar. Nah, ini adalah salah satu contoh penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, setiap data itu akan diwakili oleh gambar. Nah, salah satu gambar atau beberapa setiap gambar itu mewakili satu atau beberapa data. Ya, perhatikan contoh soal berikut. Data hasil panen jeruk Pak Ahmad dalam 5 bulan terakhir ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dari tabel tersebut kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ya, diperoleh data bahwa bulan Januari hasil panennya yaitu 800 ton, Februari 1000 ton, Maret 400 ton, April 200 ton, dan Mei 1200 ton. Pilihlah gambar untuk mewakili banyaknya data yang ingin kita sajikan.
Nah, contohnya kita akan memilih buah jeruk. Selanjutnya, kita tentukan berapa bilangan yang ingin kita gunakan untuk mewakili satu gambar tersebut. Nah, satu buah jeruk ini mewakili berapa data? Misalnya, kita akan mewakili satu buah jeruk yaitu sama dengan 100 ton. Nah, kita akan belajar menggambarnya. Dari data hasil panen Pak Ahmad ini, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Dilihat, diperhatikan ya teman-teman. Di bulan Januari hasil panennya yaitu 800 ton. Berarti kita gambar buah jeruknya sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa 8? Karena ingat, satu buah jeruk itu mewakili 100 ton. Atau lebih mudahnya, 800 ton ini dibagi 100. Jadi 8. Nah, 8 itu berarti untuk menggambarkan berapa banyak gambar yang kita sajikan. Berarti 8 jeruk. Lalu bulan Februari hasil panennya adalah 1000 ton. Maka jika disajikan dalam bentuk diagram gambar, kita menggambarkan sebanyak 10 buah jeruk. Karena satu buah jeruk mewakili 100 ton. Kemudian di bulan Maret hasil panennya adalah 400 ton. Maka banyak gambar buah jeruknya ada 4 buah jeruk. Masih ingat ya, satu buah jeruk mewakili 100 ton. Jadi 400 dibagi 100 yaitu 4. Berarti ada 4 buah jeruk. Pada bulan April hasil panennya adalah 200 ton. Maka gambar buah jeruk sebanyak 2. Di bulan Mei hasil panennya adalah 1200. Jika disajikan dalam bentuk diagram gambar, gambar jeruknya ada 12 jeruk. Yaitu ingat, satu buah jeruk mewakili 100 ton. Jadi 1200 dibagi 100 ada 12 jeruk. Nah, itu cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Bagaimana? Paham? Yang kita harus cermati yaitu kita pilih salah satu gambarnya untuk mewakili suatu data. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Apa sih itu diagram garis? Diagram garis adalah diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang diperoleh. Lalu, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Maksudnya itu saling berhubungan, saling terus-menerus, saling mempengaruhi data dari sebelumnya dan selanjutnya. Misal, di sini ada data mengenai detak jantung, lalu banyaknya siswa yang gemar olahraga, ada diagram garis nilai tukar rupiah, dan data penjualan buku.
Oke, kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini ada contoh soal data yang diperoleh Ahmad terhadap hasil panen jagung ayahnya dalam 5 tahun terakhir. Disajikan dalam tabel sebagai berikut. Tahun 2014 hasil panennya 10 ton. Tahun 2015 hasil panennya 15 ton. Tahun 2016 hasil panennya 25 ton. Tahun 2017 hasil panennya 20 ton. Tahun 2018 hasil panennya 30 ton. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyajikan data dalam diagram garis adalah buatlah garis tegak dan garis mendatar. Tegak itu yang tegak ini vertikal, mendatar ini horizontal. Selanjutnya langkah kedua, garis tegak menunjukkan hasil panen dan garis mendatar menunjukkan tahun. Oke, setelah itu buatlah titik pada pertemuan tahun dan hasil panen. Nanti kita akan lakukan pertemuan dari titik tahun lalu ketemu dengan titik hasil panennya. Oke, kita lihat datanya. Pada tahun 2014 hasil panennya adalah 10 ton. Dari titik 2014 kita tarik ke atas, dipertemukan dengan garis tegaknya yaitu hasil panennya 10. Kemudian pada tahun 2015 hasil panennya adalah 15. Pada tahun 2016 hasil panennya adalah 25. Pada tahun 2017 hasil panennya 20 ton. Dan pada tahun 2018 hasilnya adalah 30 ton. Nah, setelah udah menghubungkan dikasih titik-titik, maka hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Nih, dikasih garis, dihubungkan. Nah, sampai situ paham bahwa dalam menyajikan data diagram garis, yang pertama buatlah garis tegak dan garis mendatar. Setelah itu beri keterangan dalam garis tegak untuk menunjukkan apa dan garis mendatar untuk menunjukkan apa. Setelah itu berilah titik pada pertemuan garis mendatar dengan garis tegak. Setelah itu sudah diberi titik, maka hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Jadilah diagram garis. Oke, teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran materi matematika hari ini selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.